Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Pocong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nantinya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ceritanya. Sejak kecil hingga sekarang, saya telah mengalami banyak pengalaman seram. Semua pengalaman tersebut memberikan pelajaran dan hikmah yang tak ternilai, membuat saya lebih menghargai perbedaan di setiap sisi dimensi kehidupan. Salah satu pengalaman yang ingin saya ceritakan malam ini adalah tentang sebuah daerah yang terkenal dengan kejadian-kejadian seramnya. Ingat, jangan pernah membaca cerita ini sendirian, karena kadang mereka tak hanya hadir dalam cerita, tetapi juga di dunia nyata. Banyak yang sudah mendengar tentang daerah itu, penuh dengan kejadian seram, terutama sebuah rumah yang katanya tidak berpenghuni. Kita harus ke sana, kata Bang Kopral. Aman kok, tenang saja. Saya sudah kenal dengan Pak RT, tinggal datang saja. Sambil terus memainkan rambut gondrongnya yang acak-acakan, Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan tentang daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitar tahun 2008, di meja makan rumah Tete, saya duduk bertiga bersama Nando dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kami masih di sekitaran Cimahi, Lewi Gajah, tapi sudah agak ke selatan ke arah Batu Jajar. Kampung kecil itu masih sepi, baru ada satu komplek besar yang berdiri, dan kampung ini berada di belakang komplek tersebut. Sebagian besar warganya sudah sering melihat hal-hal yang tidak biasa dan banyak kejadian seram yang terjadi di sana. Bagi yang sudah lama mengikuti cerita saya, pasti kenal dengan Bang Kopral. Dia tetangga saya ketika saya masih tinggal di rumah Tete. Dia adalah omnya Rudi, teman kuliah saya yang tinggal persis di depan rumah Tete. Walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih awal 30-an. Dia bekerja di Jakarta, rumahnya di Bandung, dan beberapa kali dalam sebulan dia pulang. Saat di Bandung, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak di rumah Tete. Bang Kopral ini orangnya asik, rambut gondrong acak-acakan, kulitnya gelap tapi bersih, dan tampangnya cukup menarik. Dia sangat senang mengobrol dan bercerita. Kalau sudah nongkrong di rumah Tete, bisa sehari semalam tanpa habis topik bahasan, kecuali kalau Tete sudah bete dan mengubah topiknya. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kisah-kisah mistis dan peraturan adat. Dia selalu penasaran jika mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu bacaan. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan peraturan adat. Dengan hobinya ini, beberapa kali saya terbujuk rayu hanya untuk menguji tempat-tempat seram dan angker. Bukan untuk menantang, tapi sekedar ingin tahu dan penasaran. Tempat-tempat yang kami pernah kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat, seperti hantu rokok di Punculuk dan kereta kencana di Cipaganti.
Dua cerita yang pernah saya tulis sebelum di sini adalah tentang pengalaman seram bersama Bang Kopral. Namun pengalaman paling berkesan adalah saat kami mengunjungi pantai selatan Jawa dengan tujuan untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Pengalaman ini benar-benar campuran antara ketakutan dan keseruan yang Pengalaman itu benar-benar campuran antara ketakutan dan keseruan yang mencengkam. Nanti kalau sudah waktunya saya pasti akan menceritakan kisah tersebut. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Kenal maka tak sayangkan. Pokoknya kita harus ke sana, Berry. Angkernya gila, kuntilanak sering seliweran di situ, kata Bang Kopral sambil meraih tangan saya. Dia bercerita tentang sebuah rumah besar yang sangat angker. Sudah puluhan tahun kosong, kata warga sekitar. Rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakangnya dan katanya kalau malam Jumat suka ada pesta di taman tersebut. Isinya bule semua dan kakinya tidak ada yang menyentuh tanah, melayang. Pokoknya kita harus ke sana, Berry tambahnya. Sebenarnya saya paling tidak berani jika harus sengaja mencari keberadaan mereka. Saya takut, tapi Bang Kopral selalu menemukan cara supaya saya mau ikut. Sesekali Doni dan Nando juga ikut, tapi kebanyakan misinya tidak menemukan apa-apa. Ayolah Berry, besok itu malam Jumat Kliwon, pas banget, seru pastinya. Ayolah pulang, gue traktir makan di DJ Umar, rayu Bang Kopral. Awalnya saya masih menolak karena takut, tapi entah bagaimana akhirnya Bang Kopral bisa membuat saya setuju untuk ikut. Jadi kami berencana untuk berangkat keesokan harinya ke wilayah angker di sekitaran Cimahi, Lewi Gajah. Berangkat selepas Isya, kami langsung menuju Cimahi. Penghuni rumah Teteh yang lain tidak ada yang mau ikut. Seperti biasa, saya duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat untuk ngobrol dan minta izin, kata Bang Kopral. Nanti di sana akan hadir Haji Mei juga untuk mencari informasi dahulu. Oh iya, waktu itu Bang Kopral membawa sesuatu di dalam tas kecilnya, yaitu satu siung bawang merah yang jumlahnya siungnya genap. Katanya bawang merah dengan jumlah siung genap bisa memancing makhluk halus. Saya tidak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Tolong jangan diikuti ya. Singkatnya, sekitaran pukul 8.54 malam, kami tiba di rumah Pak RT. Setelah perjalanan santai sekitar 1 jam dari pintu tol Cimahi, rumah Pak RT tak terlalu besar, tapi halamannya luas. Waktu itu tahun 2008, daerah ini masih tergolong sepi dengan banyak lahan kosong. Hanya ada satu pembangunan besar yang berdiri, itu pun masih sepi. Sebut saja Pak Utin, dia menjabat RT sudah cukup lama. Belasan tahun katanya karena tidak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Dengan penampilannya yang sederhana menggunakan sarung dan peci, Pak Utin menyambut kami di teras rumahnya. Assalamualaikum, sapa kami. Waalaikumsalam, jawabnya dengan senyum. Kirain gak jadi, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu, kami dipersilakan duduk di teras rumah dan berbincang di situ. Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayah tersebut. Mencoba mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral juga bilang nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisan. Boleh saja, silahkan, tapi harus hati-hati. Sudah seringkali ada orang yang kesurupan, apalagi di daerah jalan. Apabila di daerah jalan pocong, harus ekstra hati-hati, begitu kata Pak RT. Jalan potong, daerah apa itu? Tanya saya.
Jadi ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutkan Jalan Potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jalan potong kalau mau menuju ke jalan besar atau keramaian. Tapi warga sini hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam nggak ada yang berani lewat. Jelas Pak RT, tempatnya cukup seram. Lahannya kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil bisa melintasinya karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong, menurut warga sekitar katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT. Kami banyak berbincang dan Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini sampai akhirnya sekitar pukul 10.16 malam seorang bapak berpakaian hitam-hitam di tengah sarung melintang di tubuhnya membawa lampu senter besar di tangannya tiba. Benar, itu adalah Pak Hasib yang biasanya jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja Pak Romli. Setelah berkenalan, perbincangan seru dengan hadirnya Pak Romli. Sebagai orang yang tugasnya jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang diceritakan. Pokoknya gak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari, termasuk saya. Banyak juri, kata Pak Romli ketika membahas daerah itu. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja. Lanjutnya, sekitar pukul 11 malam kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya kami pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi, kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu didampingi Pak Romli, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Pondok, tempat angker yang ada rumah kosong. Tidak jauh, hanya sekitar 15 menitan perjalanan, kami sudah sampai. Tempatnya memang seram. Hanya pepohonan besar dengan semak belukar di sekitarnya. Tidak ada rumah penduduk, hanya satu rumah besar yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah bertingkat yang kosong dan gelap. Kami parkir persis di depannya, tetapi tidak ke dalam. Saya nganter sampai sini aja ya, mau patroli keliling kampung dulu. Hati-hati banyak setan. Kalau ada apa-apa, kalian ke pos kami yang tadi kita lewati aja, ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami memasuki rumah itu boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan itu sedikit membuat saya kesal. Mau ngapain masuk rumah kosong itu? Mencari gara-gara? Ya, so aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT. Pintunya nggak dikunci, rusak, tapi hati-hati ya, dalamnya serem, kata Pak Romli menjelaskan. Setelah itu, dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong kelihatan sungguh seram. Suasananya benar-benar mencekam dan menyeramkan. Bang Kopral sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan, malah kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak. Sementara saya, sejak pertama datang sudah mulai ketakutan dan semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami dibiarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali masuk ke dalam seperti ada yang membuatnya begitu. Tidak ada suara terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam yang sesekali bersahutan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan kami, jalan tanah yang gelap gulita dengan cahaya lampu pemukiman terlihat di kejauhan. Sudah jam 12. Berry, belum ada apa-apa. Gimana nih? Kata Bang Kopral. Pulang aja yuk Bang, ini serem sih, sepi parah, jawab saya setengah berbisik.
Beberapa kali menoleh ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiran saya melanglang buana, menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman rumah cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang tingginya sama dengan atap rumah. Daripada di sini gak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk aja ke rumah itu, Berry? Saran Bang Kopral dengan tipikal ide yang selalu saya tentang. Enggak bang, gila apa? Lihat aja itu rumah, ngerinya minta ampun. Gue yakin banyak penunggunya. Enggak, gue gak mau. Oh ya udah, kalau lu gak mau biar gue sendiri aja. Lu tunggu di sini, gue sebentar aja kok, jawab Bang Kopral. Sialan, Bang Kopral valid banget ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini. Saya juga gak mau. Mending ikut aja ke dalam rumah, pikir saya. Ah sialan lu bang, gue mau ditinggal sendirian. Boleh deh, tapi jangan lama-lama ya, kata saya akhirnya menyerah. Gitu dong, gak lama kok, tenang aja, jawab Bang Kopral sambil cengengesan. Berjanji gak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah dengan cukup susah, harus menghampiri rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah lama tidak terawat. Beberapa kali saya menoleh ke atas melihat jendela lantai 2 sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah saya perhatikan lagi ternyata tidak ada apa-apa. Tinggal beberapa meter menuju pintu di depan, tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Kayak suara pintu, ujar Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius. Saya mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk bang, takut gue. Sekali lagi saya melempar ide yang kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Berry, gak lama-lama, begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi, ternyata pintu depan memang dalam keadaan tidak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja, pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah. Ketika pintu sudah terbuka penuh, kegelapan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma yang lembab bertepuk-tepuk di hidung kami. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu kosong tanpa perabotan, hanya gelap yang terlihat. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka, sepertinya merupakan akses dari ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu yang menginjak lantai berdebu menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ke ruang tengah. Sekali lagi kami berhenti karena kembali terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh, ini rumah ngerinya gak asyik. Sekali lagi saya coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi hanya ucapan sebentar lagi Berry yang keluar dari mulutnya. Kami lanjut melangkah, sekarang sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, menambah mencekam suasana. Di sebelah kiri saya melihat tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju kedua lantai. Dari ketebalan debu yang saya lihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama tidak ada orang yang melangkah menginjakkannya untuk naik ke atas.
Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan, karena di sebelah kirinya ada ruangan dengan wastafel tua yang sepertinya adalah dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja perpanjangan. Sungguh benar ini merupakan rumah yang menyeramkan. Awalnya sangat tidak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang sangat cenderung panas. Saya terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting di lantai atas. Jantung saya sejenak berhenti berdetak, terkejut dan ketakutan. "Cuekin aja, Berry, kita lanjut ke belakang," ucap Bang Kopral. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah dan terus mengikuti kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela itu berdebu. Dari situ kami bisa melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, mencoba menyingkirkan debu yang menempel supaya bisa melihat halaman belakang lebih jelas. Saya melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu barulah kami bisa melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas. Sama sepertinya halaman depan, halaman belakang rumah juga ditubuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi pandangan lebih jauh. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar mengatasi kegelapan. Biar pojok kanan di bawah pohon, Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar saya mengarahkan pandangan ke titik yang dia maksud. Lalu lampu senter saya arahkan ke tempat yang dimaksud. Sedikit cahayanya, akhirnya lampu membuat saya berhenti bernapas. Bulu kuduk berdiri semua di pojok kanan halaman di bawah pohon. Saya melihat pocong-pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke arah kami yang tengah terpengarah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus aja mengarah ke pocong itu sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan saya supaya tidak terus-terusan menyorot. "Ya udah Bang, gue nggak takut. Kita pulang Bang, pulang," berbisik saya memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu sepertinya mulai bergerak mendekat. "Ayo Berry," katanya. Kami balik badan dan berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah kami terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks kami kompak menoleh ke sumber suara di tengah-tengah tangga sebelum berbelok ke kanan. Di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan kami. Kami bisa melihat dengan jelas bentuknya, tinggi besar, berbalut kain kafan putih yang kusut. Di dalam ketakutan yang teramat sangat, saya mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjut melangkah. Saya ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, tanpa buang-buang waktu lagi, kami terus berjalan menuju mobil. "Gila, seru habis, ada pocong Berry 2," ucap Bang Kopral sambil suara menahan supaya tidak teriak setelah kami sudah berada di dalam mobil. Begitulah beliau, terlalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara saya masih syok, kaget, dan nafas tertahan memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam
Dalam hati saya berkata kalau tidak akan melakukan kegiatan ini lagi. Kapok, ayo kita pulang ya bang, ayo Berry. Lalu saya coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, saya menyalakan lampu. Saat itulah mata saya tertarik untuk melihat kaca saya. Saat itulah mata saya tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali saya terdiam, nafas tertahan lagi. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, saya melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang mobil. Bang, di belakang ada pocong. Sontak Bang Kopran menoleh ke belakang. Cepetan jalan Berry. Dalam ketakutan saya injak pegal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, meninggalkan rumah seram itu. Belum selesai dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas di depannya. Saya berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah tidak seram lagi. Berakhir Jumat malam yang mencekam itu. Besoknya, Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Dia pergi sendirian. Saya tidak ikut, mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam sebelumnya. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah tertawa setelah mendengar ceritanya. Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini dengan sebutan kampung pocong. Begitu katanya. Pantesan jangan pernah tanya daerah mana persisnya. Saya tidak akan kasih tahu di sini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Sebagaimana menurut kalian tentang kisah ini, tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!